Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiana Ramadaini, NPM 1901010003 dari kelas PAIB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas TS mata kuliah Ilmu Dakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama, marilah kita haturkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia setidaknya sehingga kita diberi kesehatan jasmani dan rohani agar bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Kita tahu bahwasanya sholat merupakan rukun Islam yang kedua, di mana amalan sholat ini amalan yang pertama akan dihisab ketika hari akhir nanti. Di sini kita bisa tahu bahwasanya betapa Allah memberikan kewajiban kepada seluruh umatnya untuk mengerjakan sholat tersebut. Kita tahu bahwasanya sholat ini merupakan tiang agama bagi agama Islam, maka dari itu sholat ini sangat diwajibkan oleh Allah tersebut. Nah, maka dari itu ketika kita sudah berani masuk ke dunia, maka kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Aku sudah memberimu banyak. Nah, Allah sudah memberi kita sangat banyak sekali nikmat tanpa bisa kita hitung. Seluruh tubuh kita ini, semua yang ada di dalam tubuh kita merupakan nikmat. Kita bisa bayangkan ketika kita tidak bisa bernapas, pasti kita akan masuk rumah sakit, dan bisa kita bayangkan berapa yang harus kita bayar ketika kita tidak bisa bernapas. Kita masuk ke rumah sakit, kita membeli tabung oksigen. Nah, padahal kita biasanya bisa bernapas dengan sesuka hati tanpa membayar. Kita bisa menghirup udara yang segar tanpa kita harus membayar. Itu merupakan nikmat yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka dari itu Allah sudah berkata, aku sudah memberimu banyak. Maka dari itu, bagaimana cara kita membayarnya? Fasholli, dengan sholat. Di situ Allah menjelaskan bahwasanya sholat, Allah hanya butuh kita mengerjakan perintahnya tanpa Allah meminta balasan apapun. Nah, ketika itu tapi aku repot, aku banyak kesibukan, maka Allah menjawab, wanhar, berusaha, berjuang. Sholat itu merupakan perintah yang diwajibkan Allah. Sudah banyak keringanan yang Allah berikan. Ketika seseorang tidak bisa berdiri, Allah perbolehkan untuk duduk. Ketika tidak kuat untuk duduk, boleh berbaring. Bahkan ketika mereka sudah tidak bisa menggerakkan seluruh badannya, hanya matanya saja yang bisa berkedip, itu pun tetap diwajibkan untuk sholat dengan isyarat matanya tersebut, dengan isyarat kedipan mata tersebut. Maka dari itu bisa kita bayangkan bahwasanya sholat ini sangat diwajibkan untuk seluruh umatnya. Maka dari itu ketika kita tidak melaksanakan sholat, itu merupakan suatu hal yang rugi. Karena apa? Sholat ini merupakan amalan pertama yang akan dihisab di hari akhir nanti. Dan dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Tapi ketika kamu tidak bersyukur atas nikmatku, azabku sangatlah pedih. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, kita akan ditambah selalu nikmatnya. Terkadang manusia sering lupa bahwasanya mereka diberi banyak sekali nikmat oleh Allah, tapi ketika mereka diberi satu musibah saja, pasti mereka akan melupakan semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Nah, kita harus sadar bahwasanya Allah tuh memberikan kita tuh sangat banyak sekali nikmat, maka kita harus selalu bersyukur. Contohnya nih, ketika kita selalu diberi sehat, 1 minggu full kita beri sehat, 1 hari aja kita dikasih sakit, pasti kita langsung kalau aku dikasih sakit sih. Padahal di saat kita sakit itu Allah sangat sayang pada kita. Kita tidak sadar bahwasanya ketika kita sakit itu merupakan suatu peluang
kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya ketika kita diberi sakit oleh Allah, jangan lupa kita selalu berdoa, jangan kita mengeluh, tapi kita selalu berdoa agar segera diberikan kesembuhan seperti itu. Dan kita ingat bahwasanya Allah menyebutkan sebanyak 31 dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan. Nah, maka dari itu kita tidak sepatutnya untuk tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Karena apa? Nikmat Allah yang telah Allah berikan itu sudah sangat banyak di dalam diri kita tanpa kita sadari. Dan ketika kita menyadari semua nikmat Allah berikan kepada kita sangat banyak daripada suatu musibah, pasti ketika kita mendapatkan musibah, hati kita akan berkata, Allah telah memberikan kita banyak nikmat. Jadi jangan sampai hati kita ternodai oleh rasa kufur atas nikmat Allah. Walaupun memang mengeluh adalah sifat dasar manusia, tetapi kita bisa membiasakan diri untuk selalu berpikir positif, harus selalu menerima atas segala nikmat ataupun musibah yang Allah berikan. Nah, maka dari itu kita harus percaya bahwasanya Allah telah menyiapkan hadiah yang sangat istimewa ketika seseorang itu diberikan musibah. Nah, maka dari itu sudah banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita seharusnya menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Maka itu ketika kita sudah berani masuk ke dalam dunia, maka jangan sampai ketika kita keluar kita meninggalkan sholat tersebut, karena sholat merupakan bekal kita di akhirat nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت نور الله فجرا